Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Clement. Saya lulusan dari Palembang, bedah umum. Saya bekerja di Rumah Sakit Betsaida. Hari ini saya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk memaparkan mengenai salah satunya kanker usus. Sharing hari ini adalah mengenai nyeri perut, karena banyak pasien saya yang berobat sering menanyakan, bingung sebenarnya mau berobat ke dokter apa pertamanya. Jadi apabila dirasa ada nyeri perut yang seperti saya akan jelaskan berikut, maka Bapak Ibu pertama bisa ke dokter umum. Kemudian apabila sudah yakin nyeri perutnya seperti gejala yang akan saya jelaskan, bisa ke dokter bedah maupun dokter bedah konsultan digestif. Oke, sebelum kita bahas mengenai penyakit, saya mau menjelaskan sedikit mengenai sistem digestif dari badan kita. Makanan masuk dari mulut, masuk ke esofagus yang akan turun ke gaster. Dari gaster masuk ke duodenum, kemudian masuk ke usus halus. Yang seperti ular itu, usus halus, berpanjangnya 6 meter kira-kira dengan diameter 2,5 sampai 3 cm. Kemudian dia masuk ke cecum yang merupakan pertemuan antara usus halus, usus buntu, dan usus besar. Usus besar ini panjangnya 1,5 meter dan diameter lebih besar 6 sampai 7,5 cm. Makanan diabsorpsi cairannya di situ dan akan dipersiapkan untuk dibuang melalui rektum dan anus. Definisi nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Jadi nyeri perut harus kita bedakan menjadi dua. Yang pertama nyeri visceral, nyeri seperti di sayat. Itu merupakan nyeri peradangan atau iskemi. Iskemi itu suatu sumbatan yang berasal dari adanya sumbatan di usus dan usus berusaha untuk melepaskan sumbatan tersebut. Yang kedua nyeri parietal, nyeri yang merangsang semua yang dibungkus oleh peritoneum atau lapisan pembungkus usus. Nyeri dapat dibagi menjadi 9 kuadran, atau kalau mau lebih mudah, kita sering baginya menjadi 4. Yang paling sering nyeri di bagian kanan bawah, nomor 7, itu sangat khas sekali usus buntu. Kalau yang di tengah, antara nomor 2 sama nomor 5, biasanya disebut sakit mah. Namun sakit mah ini terkadang tidak 100% betul, karena nyeri usus buntu awalnya juga dari nomor 5 ini. Hari kedua, hari ketiga baru dia pindah ke nomor 7. Atau nyeri di kuadran kanan atas yang bisa disebabkan oleh sumbatan atau batu kantung empedu. Awalnya bermula di nomor 1, di kanan atas. Kemudian bisa menjalar ke nomor 2, ke nomor 5, bahkan bisa pindah ke nomor 3. Kenapa kita menggunakan pembagian kuadran ini? Supaya dapat dengan lebih mudah menseleksi nyerinya dari organ tubuh apa. Lalu nyeri batu ginjal juga berasal dari nomor 1, nomor 3, kanan atau kiri di atas. Sering salah mempersepsikan nyeri yang awalnya kantung empedu, begitu diperiksa ke dokter kok bisa ternyata gangguan saluran kemih. Kapan kita harus waspada mengenai pencernaan kita? Yang paling utama biasanya pasien berobat karena ada nyeri perut. Nyeri perut yang seperti apa? Biasanya yang terus menerus dan intensitasnya makin tinggi. Rata-rata pasien tidak sadar kalau nyeri dikasih obat hilang, nanti timbul lagi, artinya masalahnya masih ada.
Jadi harus diperhatikan jenis dari nyeri perut tersebut. Nomor 2, kembung. Pasien yang kembung berulang atau persisten harus waspada. Kenapa? Karena tugas usus adalah untuk menyalurkan udara dan makanan. Bila ada sumbatan, bila ada gangguan di situ, maka fungsinya menurun. Jadi kembung merupakan indikator ada sesuatu yang salah di usus kita. Nomor 3 adalah perubahan pola defekasi. Apabila kita BAB, kita melihat ada bercak darah atau warnanya kok jadi hitam atau kok jadi seperti kuning pekat, itu merupakan indikasi ada sesuatu yang salah dalam sistem pencernaan. Ataupun kita juga BAB cair lebih dari 6 kali sehari atau lebih dari 5 hari, 1 minggu. Nah, itu ada yang salah. Nomor 4, adanya mual muntah. Mual muntah bisa disebabkan karena adanya sumbatan tadi, kelanjutan dari keluhan kembung, maupun adanya rasa mual itu. Jadi intake makanan susah. Nomor selanjutnya ada BAB darah atau hitam, atau ada teraba massa di daerah perut. Kadang-kadang kita pegang perut sendiri, kok ada yang keras, kok nggak hilang-hilang kerasnya. Nah, itu bisa disebut gejala pencernaan. Selanjutnya ada benjolan di anus. Benjolan di anus bisa macam-macam, bisa dari hemoroid, bisa dari kanker rektosigmoid di daerah anus. Seharusnya tidak ada benjolan. Begitu ada benjolan, lebih baik segera periksa ke dokter. Dan semua gejala di atas tadi, kalau dibiarkan lama, biasanya akan menyebabkan demam. Demam harus diukur. Apabila suhunya di atas 38 derajat, harus lebih waspada. Bagaimana cara penanganan pertama dalam apabila kita punya gejala pencernaan? Yang pertama, mobilisasi. Mungkin usus tidak berjalan semestinya karena kita banyak rebahan, tirah baring lama. Maka boleh dicoba untuk mobilisasi dulu. Lalu kita perbaikin pola makan. Makan banyak serat, makan mengurangi lemak, lalu makan makanan yang dirasa lebih sehat, coba dikonsumsi. Nomor 3, kita harus mengenali gejala. Seperti tadi, gejala nyeri seperti apa yang harus kita waspadai. Setelah kita tahu gejalanya, kita akan mengunjungi konsultasi medis. Ke bagian mana? Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung kan. Sebetulnya harus pertama kita bisa mengunjungi dokter umum. Dokter umum untuk konsultasi pertama, karena nanti bisa diarahkan lebih baik ke dokter apa. Apabila nyeri berlebihan, tidak kuat, minimal kita sedia paracetamol untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Nah, ini tadi ya dirangkum. Waspada apabila ada BAB atau muntah darah, tidak bisa BAB, nyeri berkepanjangan, mengganggu aktivitas, dan benjolan makin besar. Ini merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tindakan. Oke, kita masuk ke kanker usus. Gambaran dari pasien yang terkena kanker usus, biasanya dia lebih pucat karena ada gangguan penyerapan dari zat besi. Jadi, ataupun adanya perdarahan. Jadi pasien mukanya, kulitnya kok pucat, matanya lebih pucat warnanya. Kemudian pasien dengan kanker usus biasanya mengeluhkan adanya gangguan defekasi. Entah itu defekasi menjadi lebih keras, ataupun BAB seperti kotoran kambing kecil-kecil hitam-hitam. Setelah sulit BAB, biasanya gejalanya meningkat, jadi tidak bisa flatus atau kentut.
Kadang-kadang disertai mual muntah, darah. Lalu kalau gejala sudah dirasa lama, berat badan akan turun secara gradual. Faktor resiko dari kanker usus yang utama adalah keturunan. Apabila dalam turunan sedarah seperti ayah ke anak, itu sangat tinggi faktor resiko terkena kanker usus. Kalau saudara tidak sedarah, tidak segaris, berkurang persentasenya, namun cukup tinggi juga. Nomor 2, makan makanan yang tidak sehat, seperti daging merah yang terlalu lama dimasak, atau makanan yang sulit melewati usus, seperti makanan yang rendah serat atau berminyak, makanan junk food, makanan yang mengandung tepung, itu susah melewati usus, jadi penyerapannya jadi over. Lalu ada riwayat terkena radiasi, entah itu dari nuklir, entah itu dari pemeriksaan radiologi yang berlebihan, dan yang terakhir gaya hidup. Gaya hidup itu bisa disebutkan olahraga yang kurang, jarang bergerak, merokok, dan lain-lain. Setelah kita periksa ke dokter, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi yang utama adalah pemeriksaan fisik untuk menghapus kecurigaan diagnosa kanker usus ini harus dibedakan dari penyakit yang lain. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan fisik, maka dokter akan merujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau dirasa kanker usus menyerang bagian usus atas, maka dapat dilakukan endoskopi, atau kalau yang bawah dilakukan kolonoskopi karena mempunyai sensitivitas yang tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, bisa atau sebelum juga bisa dilakukan CT scan atau MRI. Namun CT scan, MRI maupun PET scan lebih ke arah staging. Semakin cepat kita mengetahui kanker usus di staging awal, penata laksanaannya dan hasil akhirnya akan jauh lebih baik. Ini kita bisa lihat di gambar stadium 0, stage 0 itu sangat kecil, jadi jauh lebih mudah dilakukan daripada yang stage 4. Nah, ini gambar kanker kolorektal yang sudah besar. Kalau sudah besar, tidak bisa direseksi, biasanya akan dibuat stoma, nanti ada gambarnya. Jadi pembatas antara usus atas sama usus bawah itu dibatasin dari cecum. Kalau cecum ke atas, kita bisa ileum, atau usus halus itu kita bisa sebut bagian usus atas. Kalau yang warna hijau itu usus besar, kita dapat melakukan kolonoskopi dari yang kameranya dimasukkan melalui anus. Ini contoh gambar endoskopi atau kolonoskopi. Yang di sebelah kiri merupakan usus yang sehat. Dilihat warnanya sangat bagus, masih mulus, pembuluh darahnya tidak terlalu besar. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat adanya polip, adanya benjolan yang cukup besar, dan itu nanti bisa diambil untuk dilakukan biopsi, karena pemeriksaan biopsi merupakan gold standard dalam diagnosis kanker usus. Nah, ini setelah dilakukan operasi pemotongan usus, karena dalam tata laksana kanker usus harus dilakukan reseksi kalau bisa. Ini yang sebelah kanan secara utuh sudah dibuang, yang sebelah kiri setelah dipotong tengahnya. Nah, ini tata laksana ya. Kalau masih stadium 0 atau 1, cukup dilakukan eksisi, jadi benjolannya diambil, sudah selesai. Kalau masuk stadium 2 sampai 3C,
akan dilakukan reseksi transabdominal. Jadi satu segmen usus itu diambil, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Kalau sudah masuk stadium 4, sebelum operasi bisa dilakukan kemoterapi, lalu dilakukan reseksi transabdominal, dilanjutkan dengan radioterapi dan kemoterapi kembali. Namun apabila stadium 4 sudah tidak bisa direseksi atau dioperasi, maka dokter akan menyarankan dilakukan terapi paliatif dan reseksi simptomatis atau pembuatan stoma. Jadi usus yang lebih tangkal dari benjolan atau tumor tersebut akan dialihkan, diversi untuk keluar dari perut. Biasanya mengikuti letak dari usus tersebut, bisa di kanan ataupun di kiri. Jadi nanti BAB akan melalui kantong di kulit perut. Oke. Kanker usus identik dengan nyeri dan perubahan pola defekasi. Namun, apa sih penyakit lain yang kadang-kadang dirasa awalnya seperti sakit mah, tapi ujung-ujungnya kok harus operasi? Yang pertama, usus buntu dan atau batu empedu. Karena nyeri usus buntu dan batu empedu bisa dimulai dari ulu hati. Gambarannya nyeri perut khas. Kalau usus buntu awalnya di tengah, hari kedua dia bisa pindah ke kanan. Kalau batu empedu nyerinya di kanan atas, namun menjalar ke tengah, ke belakang. Jadi mirip dengan sakit mah. Sering pasien berobat dengan sakit mah berkepanjangan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdiagnosa batu empedu ataupun usus buntu. Bagaimana cara kita tahu usus buntu atau batu empedu? Yaitu kita pertama tetap kita ke dokter, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Apabila dirasa menjurus ke arah usus buntu atau batu empedu, maka akan dilanjutkan dengan USG ataupun CT scan. Nah, setelah terbukti adanya usus buntu atau batu empedu, maka akan dilakukan operasi. Operasi dapat menggunakan teknik laparotomi maupun yang terbaru dengan kamera laparoskopi. Yang kedua, nyeri di daerah anus. Yang paling sering hemoroid. Gambarannya apa? BAB-nya darah, BAB-nya sulit, ada benjolan yang keluar masuk dari anus. Kok benjolannya makin lama makin besar. Jadi bisa dilihat di sini grade 1 sampai grade 4. Kalau kita merasa adanya benjolan di anus, lebih baik segera periksa ke dokter karena bisa jadi itu suatu hemoroid, bisa jadi itu tumor. Dan kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal, tumor atau kanker makin cepat kita tahu, makin pengobatan dan hasil akhirnya akan jauh lebih baik. Bagaimana cara diagnostik? Setelah di pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan melakukan rectal touche, akan melakukan pemeriksaan dalam. Apabila sudah dirasa menjurus ke arah hemoroid atau tumor, maka dapat dilakukan kolonoskopi. Kalau lebih condong ke hemoroid, maka akan dilakukan anuskopi. Bagaimana cara tata laksana dari hemoroid? Teknik operasinya macam-macam, dari yang open, konvensional, kita bisa menggunakan laser, stapler, maupun kita menggunakan rubber band seperti karet untuk dijepit. Oke, kesimpulan, jadi bagaimana cara mencegah kanker dari usus? Yang pertama, kita harus olahraga dan menjaga pola makan sehat. Pola makan sehat yaitu banyak serat, jangan makan daging yang terlalu matang, lalu jangan merokok, tetapkan pola hidup sehat. Lalu kita harus selidikin ke atas, apakah kakek kita, apakah ada garis keturunan yang mempunyai yang mengidap penyakit kanker dari usus. Apabila ada, bisa dilakukan kontrol rutin. Di atas umur 45 tahun disarankan melakukan kolonoskopi atau kolonoskopi minimal sekali, yang akan diulang setiap 5 tahun sebagai langkah awal dalam mendiagnosa kanker. Karena
cancer ini makin kesini makin banyak pasien yang terkena. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita didiagnosa cancer kolon atau cancer usus? Yang pertama tenang, lalu ikuti saran dari dokter, karena kita beroperasi itu melalui evidence base, karena kalau kita mengikuti kata orang, kadang-kadang terlalu lama untuk menentukan tindakan, cancer dapat berkembang lebih besar. Ya, sekian dari saya, semoga dapat membantu untuk memahami cancer usus dengan nyeri, karena banyak yang sering bingung.